Virus itu munculnya dari orang yang kena cacar air. Jadi dia tidak serta-merta ada dari tiada menjadi ada. Ya. Jadi orang yang sakit cacar air, dia pasti tertular dari orang lain. Dokter Santi, selamat malam. Selamat malam Mas Anto, selamat malam sahabat Sonora, selamat malam Mas Randy. Sehat ya dok ya? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan, kerjaan juga lancar? Lancar. Pokoknya yang penting tuh sehat ya sekarang ya. Iya, sekarang pertanyaan favorit gitu, sehat? Sehat. Paling penting tuh sehat. Karena virus masih ada di sekitar kita, jadi jangan lupa terapkan protokol kesehatan ya. Betul, jangan lalai, jangan makin lama makin jenuh, terus 3M-nya lupa. Betul banget, apalagi sekarang sudah mulai PPKM, harusnya lebih ketat lagi menerapkan prokesnya. Betul. Oke, malam hari ini kita bicara mengenai cacar air dokter. Nah, di awal acara seperti biasa, mungkin dokter bisa cerita nih, secara medis cacar air itu apa sih? Sebenarnya cacar air itu adalah penyakit akibat virus. Nama virusnya itu Varicella zoster yang menyerang ke kulit. Tetapi dia bisa juga menyebabkan infeksi yang menyebar, bisa ke otak, bisa ke paru-paru, bisa menyebabkan infeksi kulit, bisa menyebabkan radang sendi, radang tulang. Jadi dia kemana-mana bisa. Oh bisa ya? Jadi pencegahannya menjadi sangat penting. Nah, penyakit ini menyerang ke kulit, mula-mulanya itu bentuknya cuma bintik-bintik merah. Ada yang merah muda, ada yang merah biasa. Itu bentuknya mirip kalau kayak kita digigit nyamuk, kan ada bintik kecil gitu ya. Betul. Nah, bintik ini dengan berjalan waktu semakin lama semakin timbul, semakin terasa meninggi. Kemudian makin lama akan muncul cairan di dalam bintiknya itu. Kemudian menjadi bintil atau semacam lepuh kayak kalau kita kena sesuatu yang panas kan suka dalamnya ada airnya. Nah, bentuknya seperti itu, hanya dia punya ukuran mungkin sekitar 5 mm ya. Itu dalamnya cairannya bening dan gatelnya top banget, luar biasa gatel. Apalagi pas kena panas kali ya. Iya. Nah, 1-2 hari sebelum bintik-bintik ini muncul, biasanya orangnya tuh kayak mengalami gejala-gejala kayak mau batuk pilek, kayak mau masuk angin gitu ya. Jadi badan kayak demam ya? Ya, ada demam, ada rasa kayak pegel-pegel, nyeri otot, nafsu makan nggak ada, sakit kepala, kadang-kadang ada rasa perut nggak enak gitu ya. Pokoknya rasa kayak nggak nyaman, capek, letih gitu, nggak semangat. Nah, nafsu makan juga nggak ada. Nah, 1-2 hari kemudian muncul bintik-bintiknya makin besar sampai akhirnya bintiknya itu pecah dan kemudian menjadi keropeng gitu. Oke. Dari bintik kemudian kayak seperti ada airnya itu butuh waktu berapa lama? Itu kira-kira 5 hari. Cepet ya? Cepet. Nah, nanti setelah itu kira-kira 7-10 hari dia berubah jadi keropeng. Nah, kalau udah jadi keropeng biasanya dia akan sebentar lagi sembuh. Cuma gatelnya itu yang luar biasa. Itu yang pernah ngerasain tuh, wah tobat-tobat. Saya pernah ngerasain dok, untung masih kecil. Oh iya, tapi memang generasi seumur Mas Anto dan saya, kesannya udah tua banget ya. Iya. Saya tampang doang muda. Padahal masih muda juga dokter. Muda juga ya. Jadi generasi-generasi yang sudah agak berumur dan generasi yang sudah berumur terkena cacar air itu tidak terhindarkan gitu. Jadi kalau kita tanya nih orang-orang seumuran Mas Anto, dari 10 mungkin 11 sudah pernah kena cacar air. Dari 10 11 kena. Jadi banyak sekali orang-orang zaman dahulu yang kena cacar air itu karena dulu itu belum ada vaksinnya. Tetapi setelah generasi sekarang ini itu karena sudah ditemukan vaksin untuk cacar air, maka penyakit cacar air semakin jarang dijumpai. Pantesan anak sekarang ganteng-ganteng dok ya? Iya, nggak ada ini ya cap-capnya. Nggak ada bekas-bekasnya kan? Tadi dokter cerita di awal kalau cacar air itu asalnya dari virus ya? Iya, virus. Virus itu munculnya dari mana tuh? Sehingga bisa hinggap ke tubuh kita. Nah, virus itu munculnya dari orang yang kena cacar air. Jadi dia tidak serta-merta ada dari tiada menjadi ada. Ya. Jadi orang yang sakit cacar air, dia pasti tertular dari orang lain.
Wow. Nah, beda dengan kalau cacar ular. Kalau cacar ular, dia belum tentu tertular dari orang lain. Tapi kalau cacar air, dia pasti tertular dari orang lain. Nah, masalahnya cacar air ini penularannya tuh sangat tinggi. 90% dari orang yang berkontak erat dengan penderita cacar air yang belum pernah diimunisasi cacar air dan belum pernah menderita cacar air, itu pasti kena. Nah, bayangin 90%. Ini kalau COVID kan nularnya lewat droplet ya. Ya. Kalau cacar air gimana nih kontaknya? Sama. Droplet juga. Iya. Jadi penularan cacar air bisa berlangsung melalui kita menghirup udara pernapasan ketika kita berada dekat dengan orang yang cacar air, atau kita menyentuh secara langsung cairan atau vesikel bintilnya itu kita megang gitu dia. Itu bisa kena, atau secara tidak langsung ketika misalnya orangnya ini tidur terus di spraynya atau di selimutnya ada cairan dari bentolnya itu keluar cairan, terus cairannya membasahi benda-benda lah ya, terus kita menyentuh benda-bendanya, kita bisa kena juga. Makanya orang yang kena cacar air biasanya nggak boleh masuk ya. Iya, nggak boleh masuk kerja dan nggak boleh masuk sekolah. Cuma susahnya itu sebelum bintilnya muncul, itu 1-2 hari sebelum bintilnya muncul itu dia sudah mulai menular. Oke. Cuma kalau bicara mengenai kulit, Dok ya, itu kan kulit kan ada di seluruh badan kita. Itu berarti bintil-bintilnya ada seluruh badan kita atau di tempat-tempat tertentu aja? Mulai munculnya mulai munculnya itu dari bagian tengah tubuh. Jadi dari bagian dada, punggung, perut. Nah, terus dia nyebar ke kepala, kemudian dia nyebar ke lengan dan ke tungkai bawah ke kaki. Jadi dia nggak bisa milih-milih ya, jangan sampai muka gitu ya? Nggak bisa milih. Dia bisa kemana-mana, bahkan tumbuhnya itu bisa di lidah, di dalam rongga mulut, di mulut, bahkan kadang bisa di di belakang rongga mulut sampai menuju ke arah lambung. Bisa juga di mata. Jadi kemana-mana. Iya, karena kulit ada di hampir semua badan kita. Iya. Ya. Nah, kalau misalnya dia sampai ada di dekat mata, lebih baik ke dokter secepatnya. Karena takutnya infeksinya menyerang ke mata. Kalau misalnya dia berkontak dengan anak ini, ya si anaknya mah kalau sakit mah santai-santai aja. Tapi ketika eyang kakungnya atau eyang putrinya yang kena, bisa fatal.